Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali lagi kita saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, yaitu dengan tema keluarga yang memberkati dan diberkati. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, memberkati biarlah firman yang kami renungkan pada saat ini memberkati setiap kami dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. News blessing kita pada saat hari ini, kita akan sama-sama merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Saya tidak akan membacakan untuk saudara sekalian semua ayat, tetapi saya akan bacakan untuk ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu keluarga yang memberkati dan diberkati. Sini saya mengangkat dari ayat ini, yaitu hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ini adalah kalau kita mau menjadi keluarga yang diberkati atau memberkati, kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada dua orang tua kita, karena orang tua kita adalah titipan dari Tuhan untuk menjaga kita, untuk mendidik kita, untuk melindungi kita, untuk mengarahkan kita, untuk menjadi yang lebih baik lagi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan di kalimat berikutnya mengatakan bahwa karena haruslah demikian. Nah, kata harus ini adalah suatu kata yang wajib kita lakukan. Kata harus adalah kata yang suatu tindakan yang tidak boleh tidak kita lakukan. Sini tegaskan bahwa haruslah adalah suatu kata yang wajib. Kalau kata wajib di sini kita tidak boleh tidak melakukannya, tetapi kata harusnya kita harus menghormati kedua orang tua kita. Tetapi bukan dengan ayat satu saja, di dalam ayat-ayat yang berikutnya mengatakan bahwa hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu, dan lain-lain sebagainya. Dengan tema taat dan kasih. Nah, dia dalam ayat 1 dengan ayat berikutnya ini saling berkesinambungan atau klop atau saling mendukung, karena walaupun di dalam ayat 1 mengatakan bahwa anak-anak harus mentaati kedua orang tua atau mentaati orang tua, tetapi dalam ayat berikutnya mengatakan bahwa orang tua ataupun bapak tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anaknya. Nah, di saat kita sudah mentaati kedua orang tua kita di dalam ayat yang pertama, tetapi dalam ayat berikutnya mengatakan seorang ayah juga jangan membangkitkan amarah di dalam hati anaknya, tetapi kasihilah mereka, kasihlah anak-anak. Dan anak-anak di saat anak-anak menghormati kedua orang tuanya, nah kedua orang tuanya juga dapat mengasihi dan dapat menyayangi anaknya. Bukan hanya anak yang menghormati orang tuanya, tetapi orang tua juga menjaga, menaungi, dan bahkan menyayangi anak-anaknya. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak harus menghormati orang tua, dan orang tua juga harus menyayangi kita, agar itu saling berkesinambungan, tidak saling berbentrokan antara orang tua dan anak. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan kita diberkati? Kita juga harus mulai dari keluarga kita sendiri, dari dalam keluarga kita sendiri, dengan orang tua kita, saudara kita, teman kita, kakak kita, adik kita. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lain, saling menyayangi, baru kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Nah, sama dengan Kristus, dia mengasihi sama seperti Kristus mengasihi anaknya. Begitu juga orang tua harus mengasihi anaknya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Begitupun dengan anak. Anak harus tunduk, taat kepada orang tuanya, agar keluarga itu bisa menjadi keluarga yang memberkati orang lain, keluarga yang diberkati, karena keluarga ini sudah melakukan perintah Tuhan, yaitu anak harus menghormati kedua orang tuanya harus mengasihi anaknya, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi untuk kita dalam keluarga, berikanlah contoh yang terbaik untuk anak, dan anak juga harus mengasihi kedua orang tuanya. Begitupun orang tuanya harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kehadapan-Mu Bapa, di saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati, biarlah firman kami renungkan pada saat ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin.